penilaian yang sudah disatukan itu menyatakan hijau, ya hijau dia untuk semuanya. Apabila dikatakan masih merah, masih jalur merah, maka dia jalur merah. Nah, ini akan merubah dwelling time cukup besar. Lebih kurang setelah kita hitung akan berkurang 1 hari. Ya, data yang ada sekarang ini sampai akhir tahun 2015, dwelling time kita itu adalah 4,7 hari. Ya, tetapi kalau dihitung pada hari-hari ini ada perbaikan sedikit, ya mungkin 0,2 atau 0,3 dengan berlakunya Indonesia Single Risk Management. Kita perkirakan dwelling time-nya akan berkisar pada 3,7 hari atau bahkan kurang. Kita nanti pada saat pelaksanaannya kita akan ukur lebih tepat, tapi akan berkisar pada 3,7 hari atau sedikit kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Ini saya ingin menjelaskan sedikit lebih panjang. Sekarang ini terdapat sekitar 216 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional. Ini adalah dihasilkan di dalam negeri, PMA maupun PMDN. Ada 206 industri farmasi yang pangsanya kira-kira 76% dari produk obat. Tetapi dari pangsa yang 76% itu sebenarnya kalau dipelajari impornya masih 95% untuk bahan baku obatnya. Obatnya sudah buatan dalam negeri, ya pangsanya 76%, tetapi kalau dilihat bahan baku obatnya itu masih 95% dari 216 industri farmasi tadi. Ya. Jadi hanya 5% bahan baku obat yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian terdapat 95 industri alat kesehatan yang memproduksi 60 jenis produk dengan teknologi yang sebetulnya menengah atau rendah, dengan kelas risiko rendah menengah, dengan pertumbuhan yang kira-kira 12% per tahun, tetapi 90% alat kesehatan sebetulnya masih diimpor. Ya, memperhatikan itu semua, ya, memperhatikan kondisi industri farmasi dan alat kesehatan tersebut dan adanya kebijakan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah mengeluarkan anggaran begitu besar yang memerlukan dukungan kemampuan produksi dalam negeri, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi, yang lebih spesifik dia satu persatu dan yang melibatkan dukungan semua kementerian, lembaga, BUMN dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan industri farmasi. Dari 939 jenis obat dalam rencana kebutuhan obat nasional tahun 2015 yang lalu, ya ini dari BPJS ini datanya, kalau yang ini ternyata masih dinominasi oleh kebutuhan obat-obat dasar seperti vitamin B, obat tahan sakit dan turun panas seperti paracetamol dan antibiotik seperti amoksisilin. Pada tahun 2015 penjualan produk-produk farmasi mencapai 62,1 triliun rupiah. Nah, pemerintah ingin supaya semua itu bukan hanya produknya tetapi bahan baku obatnya, alat kesehatan itu dihasilkan di dalam negeri dan kemudian kita menyusun
standar operating procedure (SOP) sedemikian rupa sehingga BPJS menggunakan produk-produk obat tersebut. Apalagi setelah bahan baku obatnya dihasilkan di dalam negeri, pasti harga obatnya akan turun lebih rendah lagi. Jadi ini agak panjang nih nanti langkah-langkah yang akan diambil. Akan diterbitkan instruksi Presiden kepada berbagai kementerian dan lembaga yang terkait untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri. Ya, pokok-pokok instruksi Presiden tersebut nanti kita bisa bagikan saja kepada Anda, ya, karena menjadi teknis sekali kalau saya jelaskan. Ya, dan kemudian ada pengembangan riset, ada penyusunan kebijakan yang mendorong investasi industri farmasi, termasuk di dalamnya bahwa pada DNI yang lalu kita sudah membuka untuk bahan baku obat asing boleh 100%, supaya dia dihasilkan di sini, supaya lebih murah bahan baku obatnya, supaya lebih murah obatnya itu sendiri, ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Nanti rincian lebih lanjut Anda bisa melihatnya di dalam yang tertulis. Demikian, terima kasih. Kalau Bapak, kalau yang terakhir tadi beredar di foto teman-teman wartawan, mungkin baru kali ini Kepala Biro Pers bisa seperti temannya Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita sudah saksikan bersama tadi secara langsung dari Istana Negara yang kemudian disampaikan oleh pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution yang berkaitan dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-11. Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Darmin Nasution ada beberapa poin yang kemudian disampaikan. Yang pertama adalah berbagai langkah pemerintah di dalam paket kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah menerbitkan dana investasi real estate atau DIRE. Dan kemudian ada pengendalian resiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan. Ini berkaitan dengan dwelling time. Pemerintah berencana untuk menerbitkan Indonesia Single Risk Management yang kemudian berarti bahwa mempersingkat waktu dwelling time dari rata-rata pada saat ini yaitu 4,7 hari. Dengan diterapkannya Single Risk Management ini akan diharapkan bahwa waktu dwelling time akan lebih dipercepat hingga mencapai 3,7 hari. Lalu kemudian selanjutnya poin yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan adanya pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan Alkes. Dan kita tahu bahwa hingga sampai saat ini bahan baku dari obat masih dominasi oleh barang-barang berasal dari luar negeri. Dengan adanya pengembangan di bidang farmasi dan juga alat kesehatan ini, maka diharapkan nantinya bahan baku pembuatan obat bisa berasal dari Indonesia dan kemudian bisa membuat harga obat di Indonesia menjadi lebih murah. Dan ini kemudian dapat menjamin dan juga membantu dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Itu adalah beberapa poin yang disampaikan dalam paket kebijakan ekonomi ke-11 yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dan pemirsa, itulah dapat yang kami sampaikan dalam Breaking News Berita 1 News Channel pada hari ini. Kami akan terus menginformasikan mengenai informasi terbaru lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.